A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat, rezeki, dan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai inilah rahasianya kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudariku, para pemirsa pencinta solawat, ketenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya tersebar di bumi, tapi juga di langit dan alam semesta. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan, nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terukir di pilar-pilar surga, bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56, Allah berfirman, Innallaha mawalaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-56. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ayat dan perintah Allah di atas di dalam surat Al-Ahzab sungguh unik, karena tidak ada satu perintah pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang Allah nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan hal tersebut, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara tegas menunjukkan bahwa kedudukan beliau sangat tinggi di sisi Allah dan begitu besarnya cinta Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan berfirman, sesungguhnya Allah yang Maha Agung lagi Maha Kuasa, dan demikian pula malaikat-malaikatnya merupakan makhluk-makhluk suci, sangat cinta dan kagum kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah beserta para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, yakni Allah melimpahkan rahmat dan aneka anugerah, dan malaikat bermohon kiranya dipertinggi lagi derajat dan dicurahkan mahfirah
atasnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, secara lantang Allah juga seakan menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabimu," yakni memohon kepada Allah agar solawat lebih dicurahkan lagi kepada beliau. Dan di samping itu, hai orang-orang yang beriman, hindarkanlah dari beliau segala aib dan kekurangan, serta sebutlah keistimewaan dan jasa beliau, dan bersalamlah, yakni ucapkan salam penghormatan kepada beliau yang sempurna, serta penuhi tuntunan beliau. Saudara-saudariku, perintah Allah kepada orang-orang beriman ini setelah sebelumnya menyandarkan dirinya dan para malaikat bersolawat adalah untuk menggambarkan bahwa penghuni langit dari para malaikat mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudariku, hendaknya kaum muslimin yang merupakan penghuni bumi mengagungkan beliau pula sebagaimana mestinya. Saudara-saudariku, ayat ini menunjukkan bahwa seseorang bukan saja dituntut untuk tidak merendahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi lebih dari itu, ia dituntut untuk mengagungkan beliau dan mengakui jasa-jasanya. Karena kalau kita tidak mampu mengakui dan memberi penghormatan kepada para tokoh yang berjasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kepada siapa lagi penghormatan itu kita berikan? Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, karena jasa dan pengorbanan Rasul serta atas dasar pemberian hak penghormatan itulah sehingga pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah mencurahkan rahmat dan para malaikat memohon maghfirah, pengampunan untuk beliau, serta menganjurkan umat Islam untuk menyampaikan sholawat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan segenap keluarga beliau. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata shollu dalam ayat ini terambil dari kata salaha yang bermakna menyebut-nyebut yang baik serta ucapan-ucapan yang mengandung kebajikan. Dan tentu saja doa dan curahan rahmat merupakan sebagian maknanya. Saudara-saudariku, sedang kata salimu terambil dari kata salam yang terdiri dari 3 huruf shin, lam, dan mim. Makna dasar dari kata yang terangkai dari huruf-huruf ini adalah luput dari kekurangan, kerusakan, dan aib. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama-ulama membahas hukum melaksanakan perintah ilahi ini. Mereka menyatakan bahwa semakin banyak sholawat semakin baik. Nah, dalam konteks ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bersolawat kepadaku 1 solawat, malaikat terus-menerus bersolawat kepadanya selama orang itu bersolawat kepadaku. Maka silahkanlah memilih persedikit atau perbanyaklah solawat." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah melalui Amir bin Rabi'ah.
Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, berdoa dan memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bertujuan sebagai pengajaran agar kita pandai berterima kasih kepada yang telah berjasa mengantarkan kita menuju ke pintu gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekaligus ia merupakan peringatan buat setiap orang agar tidak mengandalkan amal kebajikan yang telah dilakukannya, karena seseorang tidak bisa masuk surga kecuali berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dari penjelasan ini setidaknya ada 3 hal yang dapat disimpulkan, yaitu pertama, kedudukan Rasul sangat tinggi dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul amatlah besar. Tidak ada seorang pun yang mengetahui seberapa besar cinta dan karunia-Nya kepada beliau. Kita hanya mengetahui bahwa Allah yang Maha Agung bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, para malaikat sebagai pelayan-pelayan Allah yang senantiasa taat, tunduk dan patuh kepada Allah, turut serta bersolawat mendoakan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau adalah makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan dan memiliki budi pekerti luhur. Hal ini mengajarkan kita bahwa seorang nabi yang maksum tetap perlu didoakan, apalagi kita memiliki banyak dosa. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dan malaikat-malaikatnya juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, perintah bersolawat memang tidak bersifat wajib, akan tetapi diperintahkan. Ini merupakan salah satu perintah yang harus diprioritaskan karena adanya penekanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal muhibbin ilaihi, amin ya robbal alamin. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah penjelasan mengapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hendaknya kita senantiasa mengamalkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongannya, syafaatnya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Mengingat fadilah, keutamaan dan manfaat solawat ini sangatlah baik untuk kita kerjakan. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.